Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Karel Aksan. Nah, pada video kali ini saya akan menampilkan tugas akhir dari tugas big project saya yang berjudul Sistem Penjualan Rumah. Nah, sekaligus tugas ini sebagai ujian akhir semester pada mata kuliah praktikum pemrograman Java. Nah, pada program ini sebelumnya terdapat banyak kekurangan dan terdapat beberapa revisi dari dosen pengampu pada mata kuliah ini ya. Nah, pada revisi tersebut diantaranya yang pertama itu tampilannya harus lebih menarik lagi. Yang kedua itu kesalahan dalam tabelnya. Waktu itu saya tidak bisa memunculkan data di dalam tabel tersebut. Yang ketiga itu pembuatan CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete-nya. Nah, langsung saja kita ke programnya langsung ya. Nah, pertama-tama kita masuk ke login ya. Nah, untuk loginnya kita lihat tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini dan di sini terdapat username dan password ya. Dan untuk short kodenya ini seperti ini. Nah, untuk tombol login ini untuk bisa dijalankan atau berfungsi itu kalian tinggal masuk ke desainnya, lalu kalian tinggal klik tombol login ini 2 kali, lalu nanti langsung menuju ke short kodenya yang seperti ini. Nah, saya memasukkan short kode yang untuk tombol loginnya seperti ini. Ada string username sama dengan Karel Aksan, string passwordnya Purworejo, dan di sini terdapat percabangan yaitu jika if username .equals ignore case, terus username .gettext dan password .equals ignore case, password .gettext. Nah, ini maksudnya ketika kita memasukkan username dan password tetapi dengan mengabaikan besar dan kecilnya huruf, maka nanti akan menuju ke tampilan berikutnya yaitu yang dieksekusi ini new penjualan rumah .set visible true. Nah, equals ignore case ini maksudnya tidak mengabaikan mengabaikan besar kecilnya huruf saat kita memasukkan username dan password nanti, tetapi masih berhubungan dengan nanti yang pada kata Karel Aksan dan Purworejo ini masih berhubungan ya, maksudnya tidak keluar dari kata ini. Nah, apabila nanti kita memasukkan username atau password itu salah satunya salah, maka akan mengeksekusi ini else-nya ini dan nanti akan keluar tampilan Java X Swing J Option Pane Show Message Dialog 0. Nah, nanti akan keluar tampilan seperti ini jika kita memasukkan username atau password itu salah, yaitu username atau password yang Anda masukkan salah. Nah, mari kita mengetesnya terlebih dahulu. Kita coba masukkan sesuai dengan yang di sininya ya. Nah, berhasil ya.
akan tampil ke tampilan selanjutnya. Kita coba lagi, namun dengan cara yang berbeda. Misalnya kita ganti huruf besar semua. Nah, maka juga masih akan bisa ke tampilan berikutnya juga ya. Kita coba lagi. Apabila kita mix dengan huruf besar dan kecil. Ternyata masih bisa juga ya. Karena ini ada ignore case ini bermaksud mengabaikan besar kecilnya huruf ketika kita memasukkan tadi ya username dan passwordnya itu selama masih berhubungan dengan kata ini. Coba kita sekali lagi. Nah, di sini kita masukkan passwordnya salah, misalnya Dina. Nah, kita coba ya. Nah, jika salah maka akan keluar tampilan seperti ini. Username atau password yang Anda masukkan itu salah. Nah, kita coba yang benar lagi. Kita masuk ke tampilan selanjutnya. Nah, sekarang kita telah memasuki tampilan inti dari sistem penjualan rumah ini. Nah, seperti ini tampilannya yang saya bikin. Ya seperti ini. Ada nama pembeli, ada NIK, ada tipe rumah, ada klaster rumah, ada harga rumah, ada jenis bayar, ada cicilan per bulan. Itu dibayar 60 kali ya. Terus ada tombol simpan dan reset. Nah, pada tampilan ini kita bisa menghubungkan tampilan ini ke dalam database ya. Nah, database yang saya buat ini adalah database jual rumah, dan database jual rumah ini saya membuat tabel di dalamnya, yaitu ada NIK, nama pembeli, tipe rumah, klaster rumah, harga rumah, jenis bayar, dan cicilan ya. Teman-teman bisa melihat ini ya. Nah, untuk ini beberapa data yang telah saya masukkan sebelumnya, sebagai contoh saja ya. Seperti ini. Coba kita menuju ke source kodenya. Nah, supaya tampilan ini bisa terkoneksi ke database, caranya itu kalian di project kalian itu cari libraries. Nah, di libraries ini kalian klik kanan, lalu add library, lalu cari MySQL JTBC driver, lalu add library. Nah, setelah kalian berhasil, maka MySQL JTBC driver ini akan muncul di sini. Nah, untuk terkoneksi dengan database, saya membuat shortcode seperti ini. Yang pertama, public void koneksi DB, maksudnya koneksi database. Lalu ada string nama pembeli.
nama, string Anika, nomor, gettext, objek tipe rumah, string klaster rumah, string harga rumah, objek jenis bayar, string cicilan. Nah, objek tipe rumah ini berlaku untuk J-combo box ya, maksudnya yang ada pilihannya itu. Nah, kalau misalnya pakai string itu tidak bisa dijalankan. Nah, ini objek tipe rumah sama dengan tipe get selected item. Ini juga objek jenis bayar, ada jenis bayar dot get selected item. Nah, di sini ini nama, nomor, tipe, klaster, harga, jenis bayar, dan cicil ini merupakan nama variabel yang telah saya namai di text field NIK, text field nama pembeli. Text ini ada ini J-combo box ya. J-combo box itu seperti ini tampilannya. Terus ada cluster text field cluster rumah, ada text field harga rumah, ada jenis bayar juga, ada text field cicilan per bulan. Nah, ini tombol simpan ini ketika nanti ditekan, maka data-data yang dimasukkan akan bisa tersimpan di database yang database jual rumah ini nanti ya. Nah, untuk short code-nya itu tadi apa sih ya? Nah, di sini ada try dan catch itu untuk menampilkan informasi ya. Nanti apabila ada kesalahan atau tidak saat menghubungkan tampilan ini ke dalam database. Nah, di dalam try ini terdapat connection count. Connection itu berfungsi untuk menghubungkan ini tampilan ini ke dalam database nanti ya. Nah, connection count sama dengan driver manager dot get connection. Nah, ini adalah kata kuncinya JDBC MySQL localhost 3306 ini tidak bisa dirubah lagi ya. Ini sudah sistemnya. Dan untuk jual rumah ini adalah nama database saya yang saya buat. Terus ada root itu adalah username dari SAMPP itu default ya, nggak usah diganti juga nggak apa-apa. Ini yang samping root ini adalah password. Nah, password ini boleh kalian isi, boleh kalian tidak. Kalau misalnya ada passwordnya di dalam database-nya itu kalian tinggal masukkan saja. Apabila tidak ada, tidak usah. Nah, yang kalian butuhkan juga ini adalah SAMPP juga. Ini ada SAMPP yang saya pakai adalah versi 3.2.4. Nah, yang harus kalian nyalakan adalah Apache dan MySQL ini wajib kalian start ya. Untuk yang bawahnya tidak wajib dinyalakan juga nggak apa-apa. Nah, di sini ada statement A, constant create statement. Nah, lalu ada string SQL. Ini maksudnya untuk mendeklarasikan query-nya yaitu. Nah, query yang saya masukkan di sini adalah insert into sistem jual rumah values. Nah, insert into sistem jual rumah RMH values ini maksudnya adalah ketika kita memasukkan data-data yaitu data misalnya NIK, nama pembeli, tipe rumah, klaster rumah, harga rumah, jenis bayar, dan cicilan ini nanti maka akan bisa menyimpan data tersebut langsung ke database ini ya. Nah, apabila berhasil nanti akan muncul pesan seperti ini, JSON pane show message dialog null
data berhasil disimpan. Nah, apabila tidak atau terdapat kekeliruan, maka akan mengeksekusi catch ini. Nah, apabila tidak bisa atau terdapat kesalahan, maka akan muncul pesan seperti ini: system.out.println koneksi gagal, get message. Nah, message-nya itu nanti apa, tergantung dari sistemnya. Oh iya, yang sebelumnya kalian harus mengimport dulu ini kode-kode ini. Yang pertama, import Java SQL connection tuh buat mengkoneksikan atau mendeklarasikan connection tadi ya. Lalu ada import java.sql driver manager. Lalu ada import java SQL exception, import java SQL statement, ada import java swing JSON pen. Nah, supaya tombol simpan ini bisa dijalankan atau berfungsi, nah kalian harus ke desainnya, lalu klik simpan, lalu klik kanan, lalu ini ada events, lalu action perform, atau bisa juga kalian klik 2 kali pada mouse. Nah, nanti langsung ke sini ya, yang private void simpan action perform. Nah, di sini ada koneksi DB, ini maksudnya untuk mendeklarasikan dari yang tadi saya jelaskan, yaitu public void koneksi DB. Nah, jadi nanti pada tombol simpan ini data-data yang sudah dimasukkan sebelumnya nanti bisa langsung disimpan otomatis ya di dalam database ini. Nah, coba kita praktekkan. Nah, di sini juga untuk tipe rumah saya menggunakan Get Combo Box. Nah, Get Combo Box ini seperti ini ya penggunaannya untuk mengkategorikan gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan Get Combo Box untuk tipe rumah. Nah, di sini ada pilihannya, ada A1, ada B1, ada C1. Apabila kita memilih A1, maka klaster rumah dan harga rumah itu akan muncul secara otomatis ya. Klaster rumahnya itu adalah Mawar dan harga rumahnya itu 200 juta. Di sini terus ada jenis bayarnya, ada cash, ada cicilan. Apabila cash maka cicilannya adalah 0. Apabila cicilan kita pilih maka akan muncul 3.300.000. Nah, kita coba pilih lagi untuk B1. Nah, B1 ini adalah tulis harga rumahnya dalam 450 juta. Apabila kita memiliki cash sama 0. Apabila kita memiliki cicilan adalah 7.500.000. Nah, untuk tipe rumah C1 adalah Sakura dengan harga rumahnya itu 650 juta. Untuk cicilan, untuk pembayaran cashnya adalah 0 sama ya seperti sebelumnya, dan untuk cicilannya adalah 10.800.000. Nah, coba kita tekan tombol simpan nih. Nah, apabila sudah muncul pesan seperti ini, maka data-data yang ini sudah tersimpan ya, tersimpan di database jual rumah ini. Coba kita lihat ya. Nah, tadi kan kita memasukkan data ini NIK-nya 2217, nama pembeli Bunia, tipe rumahnya C1, klaster rumahnya adalah Sakura, harga rumahnya 650 juta, jenis bayarnya adalah cicilan, cicilannya adalah
10.800.000. Nah, ini berarti data-data yang telah saya masukkan tadi telah berhasil tersimpan di dalam database jual rumah. Dan yang terakhir ini adalah pembuatan tabel dan pembuatan CRUD ya. Nah, yang saya bahas pertama dulu adalah pembuatan tabel di sini. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Ya, tunggu. Nah, seperti ini tabelnya itu. Nah, untuk pembuatan tabel ini kalian bisa membuat project baru, lalu kasih nama projectnya, lalu nanti setelah itu nanti kalian tekan source package, lalu tekan source package-nya itu klik kanan, lalu ada di situ JFrame form. Nah, nanti kalian akan menuju ke tampilan seperti ini ya. Ini masih kosong yang sebelumnya itu. Nah, setelah itu kalian tinggal cari di sini, di sebelah sini swing controls. Nah, lalu kalian cari table. Nah, kalian bisa menekannya. Lalu kalian tinggal menaruhnya di panel ini. Nah, untuk merubah nama tabelnya, kalian bisa klik kanan ini pada tabelnya. Lalu ada table contents. Nah, di sini ada columns. Nah, kalian bisa menggantinya nama sesuai dengan keinginan kalian. Nah, di sini saya sudah menamai setiap tabelnya itu seperti ini. Anda juga bisa menambahkan kolomnya dengan tinggal ditambahkan account, bisa ditambahkan lalu nanti insert ya. Seperti itu cara pembuatan tabelnya. Nah, untuk supaya tabel ini bisa menyimpan data dari database. Nah, ini merupakan source kodenya seperti ini. Nah, di sini kita membuat sebuah kelas. Ya, tunggu. Ya, di sini kita membuat sebuah kelas namanya public void tampil data table. Nah, tampil data table-nya ini kalian bisa sesuaikan dengan keinginan kalian ya. Bisa dirubah namanya. Lalu di sini ada try, ada try catch. Nah, sebelumnya kalian juga harus mengimport coding ini. Ya, yang diantaranya ada import Java SQL connection ini untuk supaya nanti bisa terkoneksi ya ke database. Ada import Java SQL driver manager, import Java SQL result set ini menyimpan data dari hasil query-nya SQL. Lalu ada import Java SQL exception. Lalu import Java SQL statement, nah itu buat memanggil sebuah metode atau mendeklarasikan variabel gitu ya. Dan import Java Xwing Jobson Pen. Lalu import Java Xwing Table. Default table model ini adalah pembuatan tabelnya ya. Kita balik saja lagi. Nah, di sini ada connection con. Connection ini tadi sudah saya bilang untuk mengkonekkan ke database ya. Di sini ada connection con driver manager get connection. Seperti ini kata kuncinya.
JTBC MySQL localhost 3306. Nah, ini JTBC MySQL localhost 3306 itu sudah tidak bisa dirubah lagi ya, maksudnya tidak usah dirubah. Ini sudah ketentuannya. Dan ini jual rumah ini adalah nama database yang saya hubungkan, database jual rumah. Lalu root ini adalah username dari SAMPP-nya, username default ya. Kalau ini tidak perlu dirubah, tidak apa-apa. Dan ini adalah password. Password ketika kalian memiliki password, tinggal masukkan. Apabila tidak, kosongkan saja. Nah, kon ini bisa kalian ganti juga sesuai dengan keinginan kalian ya. Lalu ada string SQL di sini. SQL query-nya adalah select bintang from sistem jual RMH. Maksudnya di sini menampilkan semua data yang ada di tabel sistem jual RMH yang ada di database jual rumah itu. Nah, statement A sama dengan concrete statement. Maksudnya di sini statement memanggil metode dari con ini. Con berarti connection ya. Nah, create statement ada result set B sama dengan A execute query. Ini maksudnya untuk menyimpan data dari hasil SQL query-nya. Lalu ini ada default table model rumah. Rumah ini bisa diganti. Kita default table model tabel rumah dot get model. Nah, tabel rumahnya ini adalah variabel dari tabelnya itu. Terus rumah dot set row count 0. Lalu di sini ada perulangan while b dot next. Nah, di sini membuat sebuah metode seperti ini, string nik b dot get string nik. Nah, sampai dengan string cicilan b get string cicilan. Nah, maksudnya nik nama pembeli di rumah klaster rumah sampai cicilan ini, maksudnya itu adalah nama dari tabel ini ya, nama dari tabel sistem jual RMA ini. Ada nik nama pembeli tipe rumah klaster sampai dengan cicilan. Nah, setelah itu ada rumah add row new object. Nah, di sini kalau membuat objeknya yaitu nik dari string nik nama tipe sampai dengan cicilan. Nah, di sini ada catch. Catch ini berfungsi untuk apabila nanti programnya itu ada kesalahan atau error itu, maka nanti akan tampil muncul seperti ini, yaitu system out print line koneksi gagal get message. Nah, setelah itu kalian menuju ke tabel rumahnya itu supaya bisa dijalankan atau bisa diklik. Nah, kalian tinggal klik kanan pada tabelnya, lalu event, lalu cari mouse, lalu klik mouse klik. Nah, nanti kalian akan ditujukan ke sini ya. Nah, di sini ada tabel rumah, default table model RMA sama dengan default table model rumah get model. Integer data diinginkan tabel rumah ini maksudnya data yang diinginkan. Data yang diinginkan itu adalah tabel rumah get selected row. Ini ada string nik rumah RMH, ini deklarasi dari sini default table model. Get value add data diinginkan 0. 0 ini adalah kolom dari sini ya, dimulai dari kolom 0. Ini kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sampai ya seperti ini nama pembeli sampai cicilan kan.
Nah, lalu kita menuju ke sini. Ini adalah untuk mendeklarasikan text field yang ada di sini, text field NIK, nama pembeli, tipe rumah, sampai dengan cicilannya. Dan ini sebagai indikatornya yang ini. Nah, yang J text field 9 itu tadi yang paling atas, ini pojok kanan atas. Nah, di sini adalah set text NIK, maksudnya nanti ketika kita menekan data yang ada di tabel tersebut, maka nanti akan muncul yang pojok kanan atas tadi adalah NIK-nya gitu ya. Terus ada jatah field 2 itu sebagai NIK 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus ada nama pembeli, tipe rumah, kelas rumah, harga rumah, jenis bayar cicilan. Ini adalah nama tadi ya, tabelnya itu tabel sistem jual RMH yang ada di database jual rumah. Nah, coba kita masuk ke database-nya untuk membuat satu data ya. Nah, apabila sudah selesai, kalian tekan go. Nah, kita lihat lagi browse. Nah, di sini sudah masuk ya, tadi yang kita masukkan sebelumnya. Ini adalah datanya. Nah, apabila kita lihat di jawabannya, maka sudah masuk ya datanya. Apabila kita tekan, nah maka secara otomatis data-datanya itu sudah masuk ya, secara otomatis sesuai dengan kolom-kolomnya itu ya, sesuai dengan kolom. Nah, itulah pembuatan tabel ya menurut pengerjaan saya ini. Nah, yang berikutnya adalah pembuatan CRUD atau create, read, update, delete. Nah, create itu adalah membuat data baru ya. Untuk read itu maksudnya untuk mencari data. Update itu untuk memperbarui data yang telah ada, dan delete itu untuk menghapus data yang telah ada. Nah, di sini saya telah membuat program CRUD tersebut yang sebelumnya itu belum ada ya, dan alhamdulillah sekarang telah selesai dikerjakan dan bisa dijalankan. Nah, kita lihat seperti ini. Yang pertama kita akan menjalankan create dulu ya. Nah, apabila kita memasukkan data NIK, nama pembeli, tipe rumah sampai dengan cicilan ini, apabila kita tekan update, maka nanti datanya itu akan masuk ke dalam tabel ini dan juga masuk ke dalam database jual rumah nanti. Nah, kita lihat source kodenya seperti apa.
Nah, di sini saya menggunakan private void jbutton 3 action perform variabel untuk tombol update tadi adalah jbutton 3. Nah, seperti biasa kalian bisa menekannya di sini 2 kali di tombol update-nya, tekan 2 kali langsung. Nah, nanti langsung menuju ke sini ya. Nah, di sini ada try dan catch lagi. Di sini ada connection con driver manager, ini tadi sudah saya jelaskan, ini untuk mengkoneksikan ke database-nya ya. Ada statement A. Statement A itu untuk memanggil sebuah metode, yaitu metodenya itu adalah count create statement. Ada string SQL. Nah, query-nya yang dipakai itu untuk memasukkan data baru, yaitu adalah insert into sistem jual RMH values. Nah, insert berarti masukkan into ke dalam sistem jual RMH. Nah, yang dimasukkan itu adalah ini JTFL 2 itu adalah NIK, terus ada JTFL 3, JTFL 4, JTFL 5 sampai JTFL 8 itu ya. Ada NIK, nama pembeli, tipe rumah, klaster rumah, harga rumah, jenis bayar, dan cicilan. Nah, terus apabila berhasil nanti akan muncul pesan seperti ini, yaitu Jason Pen show message dialog null, data berhasil disimpan. Nah, di sini ada tampil data tabel itu untuk mendeklarasikan tadi kelas apa tuh metode dari tampil data table ini. Nah, untuk risetnya itu setelah kita memasukkan datanya nanti akan kosong ya secara otomatis, jadi kita tidak usah menghapusnya itu secara manual seperti itu. Nah, ini ada catch SQL exception A nya ini bisa diganti. Nah, catch ini nanti apabila ada kesalahan dalam programnya maka akan muncul pesan seperti ini ya, system.out.println ada kesalahan programnya seperti itu. Nah, coba mari kita jalankan untuk scriptnya ini. Coba kita tekan tombol update-nya. Oh, kita ganti, ternyata sudah ada. Kita ganti nikahnya. Nah, apabila telah tampil pesan seperti ini berarti ini telah masuk ya datanya ini. Kita lihat apakah di sini ada. Nah, ini sudah ada ya, sudah masuk datanya ke dalam tabel ini. Coba kita lihat ke dalam database-nya ya.
Nah, di database-nya juga sudah masuk data-data yang tadi sudah saya masukkan ya. Nah, untuk pembuatan create kurang lebih seperti itu. Pembuatan read ya, read ini di sini untuk mencari data yang ada di tabel ini. Misalnya kita menekan huruf A, maka nanti akan muncul data yang berhubungan dengan huruf A seperti itu misalnya. Nah, untuk short code-nya seperti ini. Oh ya, sebelumnya kalian pada desain, pada text field cari data ini, kalian tekan text field-nya, tekan klik kanan, lalu event, lalu cari key. Nanti tekan key release. Nah, nanti kalian akan menuju ke sini ya, shortcode-nya. Nah, setelah itu kalian buat sebuah metodenya itu adalah string id nama sama dengan JTFIL1. Itu maksudnya tadi ini ya, nama variabel dari text field cari data ini. .getText maksudnya nih nanti bisa dimasukkan data atau sebuah huruf gitu ya. Nah, lalu ada try dan catch seperti tadi. Terus connection driver manager.getConnection ini untuk menghubungkan ke database-nya. Ini tidak usah saya jelaskan lagi ya. Tadi sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, terus ada string SQL. Nah, di sini query yang kita pakai adalah select bintang from system jual RMH. Terus where nama pembeli, like, persen, ID nama or harga rumah, like, persen, ID nama. Nah, maksudnya di sini adalah select bintang from sistem jual rumah. Itu maksudnya menampilkan data dari tabel sistem jual RMH ini dengan indikatornya itu adalah nama pembeli. Like di sini kita ibaratkan misalnya ketika kita menekan huruf A misalnya, nah maka akan muncul data yang berhubungan dengan huruf A. Terus ini adalah variabel dari sini untuk pemanggilan datanya itu ID nama itu. Terus ada or ini atau bisa juga dari harga rumah, indikatornya like, persen, ID nama. Tadi kita misalnya memasukkan huruf A misalnya, nanti akan muncul data yang berhubungan dengan huruf A. Lalu ada statement A, concrete statement itu untuk memanggil sebuah metode ya. Metodenya itu adalah connection, ini variabel memanggil variabel gitu ya. Terus ada result set B, execute query SQL. Ini untuk menyimpan data dari hasil query SQL-nya ya. Nah, seperti ini. Terus ada default tabel model rumah, default tabel rumah get model, lalu rumah stroke count 0. Terus ada perulangan while b.next, ada string Anika sampai dengan string cicilan. Nah, yang Anika nama pembeli, tipe rumah, klaster rumah, harga rumah, jenis bayar cicilan itu ini adalah nama dari nama kolom ya, dari tabel pada tabel sistem jual RMH ini. Nah, kita kembali lagi. Nah, ini adalah rumah draw. Ini objeknya ini adalah Anika, nama, tipe rumah sampai dengan cicilan. Nah, di sini ada catch SQL exception A. Nah, di catch ini berfungsi untuk jika nanti program ada kesalahan. Nah, maka akan muncul pesan seperti ini ya, system.out print line koneksi gagal.
Nah, lalu nanti pesannya itu apa? Nah, kita coba ya untuk readnya. Misalnya kita masukkan huruf A, nah maka akan muncul datanya yang berhubungan dengan huruf A ini. Misalnya kita masukkan angka 4, nah maka akan muncul ya, ini indikator 4 ini dari harga rumah ini ya. Nah maka munculkan data yang berhubungan dengan angka 4 ini. Misalnya kita tidak sesuai ya, misalnya 9, nah maka data yang ditampilkan itu tidak ada data yang ditampilkan gitu ya, karena 9 itu tidak termasuk ya, tidak ada maksudnya di dalam data tersebut tidak ada yang berhubungan dengan angka 9. Nah seperti itu untuk program readnya. Nah yang selanjutnya itu adalah program update. Nah update di sini adalah apabila kita menekan data satu data ya, ini misalnya. Nah apabila kita ingin mengubahnya salah satu dari ini, nah maka nanti akan memperbarui data yang ini ya. Nah ini ada di tombol simpan ya. Nah untuk pengerjaannya mari kita lihat. Sebelumnya kalian tekan tombol simpan ini 2 kali. Nah nanti akan langsung menuju ke source kodenya seperti ini. Di sini aja button 1 action perform. Nah ini masuk button 1 itu adalah nama variabelnya dari tadi tombol simpannya. Nah kita lanjut, ini ada try dan catch lagi. Ini ada try dan catch. Di dalam try ini ada connection driver manager get connection. Nah ini tadi udah saya beritahu bahwa ini adalah untuk mengkoneksikan ke dalam database-nya ya. Ini ada statement A, ini untuk memanggil sebuah metodenya. Ini metodenya yang dipanggil adalah connection ya, create statement. Nah lalu ada string SQL. Nah SQL query-nya yang dipakai itu adalah update sistem jual RMH set NIK sampai jenis bayar ya, sampai cicilan. Nah lalu where, nah indikatornya itu adalah NIK JTSFIL 9. ini yang indikatornya ini adalah yang ini ya, JTSFIL 9 nya. Nanti misalnya kita tekan gitu, nanti adalah yang muncul adalah NIK-nya gitu. Nah di sini update sistem jual rumah, maksudnya itu adalah memperbarui data dari tabel sistem jual rumah. Nah ini set maksudnya mengatur gitu ya, mengatur NIK, nama pembeli, tipe rumah, klaster rumah, harga rumah, jenis bayar, cicilan. Nah seperti itu. Nah terus ada execute update SQL, ini maksudnya untuk menyimpan data ya, menyimpan data dari hasil query SQL nya, yaitu yang ini SQL nya. Terus apabila berhasil, kalian akan melihat pesan seperti ini, Jackson Pen show message dialog, ini data telah diperbaharui. Nah terus ini ada tampil data table, itu untuk mendeklarasikan atau memanggil tadi ya kelas atau metode dari tampil data table yang di bawah tadi yang telah saya buat ya. Lalu ada reset. Nah dari reset, reset di sini nanti misalnya kita telah memperbarui data yang telah ada itu. Nah
nanti fill yang ada di sini akan kosong secara otomatis ya. Nah, lalu ada catch SQL exception A. Nah, di sini catch ini untuk memberitahukan apabila nanti terdapat kesalahan atau programnya itu error, nanti akan muncul seperti ini ya, pesan, yaitu system.out.println ada kesalahan pada program error.get nanti pesannya itu munculnya apa di sini ya. Nah, sebelumnya tadi saya sudah mencobanya seperti ini, ada kesalahan pada program. Nah, itu pesannya itu adalah duplicate entry 1726 for the KNK. Ini maksudnya ada kesamaan dalam NK-nya gitu ya. Nah, mari kita mulai pengerjaannya gimana. Misal kita menekan ini Andriansyah, kita mau rubah namanya jadi apa ya, Bima gitu ya, panjang tapi. Nah, NIK nya kita ganti jadi 9127. Nah, setelah ini kita coba simpannya. Nah, apabila kalian muncul seperti pesan tersebut, berarti data yang tadi telah dipilih ya berhasil diperbarui ya. Coba kita lihat nih Andriansyah. Apabila kita lihat lagi, nah maka tadi kan kita ganti Bima ya. Nah, berarti telah muncul ya, maksudnya telah diperbarui itu datanya yang tadi sebelumnya menjadi NIK-nya itu diganti 9127 dan nama pemilihnya itu adalah Bima. Dan kita lihat di database-nya itu ini Andriansyah tadi sebelumnya. Kita ulang lagi. Nah, datanya sudah berubah ya, jadi seperti ini. Nah, itu untuk program update-nya. Dan yang terakhir ini adalah program delete-nya. Nah, delete di sini maksudnya itu ketika kita menekan satu data, misalnya ini. Nah, ketika kita tekan tombol hapus, maka data yang kita pilih tadi ini maka akan terhapus dari tabel ini dan database-nya. Nah, mari kita langsung ke source code-nya. Seperti biasa, kalian tekan 2 kali pada tombol hapus ini. Nanti kalian akan langsung menuju ke sini ya. Nah, seperti ini pada variabel tombol hapus tadi adalah jbutton 2. Nah, setelah itu kalian membuat sebuah metodenya. Nah, saya membuat metodenya seperti ini, integer response nih, maksudnya responnya ya sama dengan jbutton show confirm dialog. Ini untuk mengkonfirmasikan apabila nanti mau dihapus atau tidak ya. Sini ada 0, apakah Anda ingin menghapus data tersebut, terus ada peringatan 1 gitu ya, maksudnya nanti ada pilihan yes atau no gitu. Nah, di sini jika if ya, percabangan jika responnya Jefferson Pen yes option, jika kalian menekan tombol yes maka nanti akan menuju ke sini ya, menuju ke try dan catch ini.
di dalam try ini ada connection driver manager.get connection. Ini maksudnya tadi udah saya jelaskan untuk mengkonekkan ke database-nya. Ada statement A ini untuk memanggil metode atau mendeklarasikan variabelnya. Di sini kita mendeklarasikan connya ini ya, connection con.create statement. Nah, terus ada string SQL. Nah, di sini query yang saya pakai itu adalah delete from system jual RMH. Terus ada where nik jtextfile2.getX. Nah, di sini maksudnya adalah menghapus data dari sistem jual rumah. Indikatornya itu adalah nik itu adalah jtextfile2.getX. Nah, execute update di sini adalah untuk menyimpan data dari hasil query SQL-nya ya. Di sini execute update itu. Nah, apabila berhasil maka akan muncul seperti ini ya. C option 10 show message dialog 0, data berhasil dihapus, status 1. Nah, maksudnya ini nanti apabila kita menghapus data yang telah dipilih tadi, nah maka akan muncul pesan seperti ini ya, data berhasil dihapus. Nah, terus ada tampil data table. Tampil data table ini adalah mendeklarasikan tadi ya metode dari publik tampil data tablenya. Dan ini ada reset untuk ketika kita telah menghapus ini ya, menghapus data yang telah dipilih tadi. Nah, maka akan kosong file-filenya ini secara otomatis ya, tanpa manual, tanpa kita menghapusnya secara manual. Nah, di sini ada catch SQL exception A. Nah, catch ini apabila nanti programnya itu ada kesalahan, maka akan muncul pesan seperti ini ya. System.out.println ada kesalahan pada program. Nah, nanti pesannya itu apa yang akan ditampilkan di sini. Nah, mari kita mulai saja ya. Misalnya kita memilih ini ya. Sudah memilih ini, kita tekan tombol hapusnya. Nah, di sini ada peringatan ya. Apakah Anda ingin menghapus data tersebut? Nah, apabila yes, berarti datanya akan terhapus, dan ketika no, datanya tidak akan dihapus ya. Kita coba mulai dulu no. Nah, maka kita lihat tidak akan terhapus datanya ya. Kita mulai lagi, apakah ingin menghapus data tersebut? Jika kita tekan ya, maka akan muncul seperti pesan berikut. Nah, data berhasil dihapus. Kita lihat apakah data ini akan terhapus. Nah, kita lihat tidak ada ya data yang tadi kita telah pilih, berarti berhasil dihapus dari tabel ini. Nah, kita lihat di database-nya apakah sama. Nah, sudah tidak ada kan yang namanya Gita tadi, sudah terhapus dari tabel maupun database-nya. Nah, seperti itu.